Halo guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review produk dari Wardah, yaitu Wardah Bright Oil Control SPF 30 sama Wardah Bright Night Glow Night Moisturizer. Buat kalian yang penasaran seperti apa reviewnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk yang varian berries ini sebenarnya ada satu lagi ya, yang krim siangnya itu yang smooth glow. Tapi berhubung kulit aku itu cenderung berminyak, jadi aku pilih yang Bright Plus Oil Control dengan SPF 30 PA+++. Aku jujur penasaran banget sih sama produk ini karena ini produk baru. Terus dia ada claim oil controlnya juga. Dan yang varian Perfect Bright ini, dia juga ngeluarin ada moisturizer malamnya atau krim malamnya. Oke, yang pertama aku bakal review untuk yang night glow-nya dulu. Dari segi packaging, warnanya itu lebih ke doff teksturnya, jadi bukan plastik tube yang mengkilap ya. Tapi ini dia agak semi matte gitu teksturnya. Aku cukup oke sih dan agak beda dari kemasan merek skincare yang lain. Kemudian untuk dari segi teksturnya, di sini kalian bisa lihat teksturnya itu lebih ke gel lotion gitu ya, warna putih, tapi nanti ketika di apply dan diratakan dia akan meresap dan gak akan ninggalin white cast. Butuh waktu beberapa menit supaya produknya itu benar-benar meresap ke kulit, dan hasil akhirnya dia lebih ke glowy dan menurut aku agak sedikit lengket sih, tapi it's okay karena itu kan moisturizer malam ya, jadi menurut aku gak masalah kalau emang dia itu rada lengket sedikit. Selanjutnya untuk yang varian Bright Oil Control, di sini aku ngelihat dia itu selain ada kandungan vitamin B3, vitamin C, vitamin E, dan ekstrak berriesnya itu, di sini juga ada kandungan UV filternya ya, atau sebagai sunscreennya. Untuk sunscreennya itu dia udah hybrid, jadi perpaduan antara chemical dan physical. Nanti untuk lebih lengkapnya akan aku bahas di sesi ingredient analisis. Untuk dari segi teksturnya, seperti yang kalian lihat, menurut aku ini lebih ke krim, tapi nggak yang padat sih, kayak cream lotion gitu ya. Warnanya putih dan ketika diratakan, dia jujur ninggalin white cast sih, seperti yang kalian lihat. Kalau di kulit aku sih emang rada keputihan, tapi ya lama-lama dia akan nyatu gitu ke warna kulit aku. Yang gak aku suka dari produk ini adalah ketika muka aku keringetan parah, produknya itu bakal luntur. Jadi menurut aku minus dari si oil control brightnya ini adalah dia akan luntur kalau misalkan kulit muka aku berkeringat cukup banyak. Aku nggak tahu ya yang varian smooth glow itu apakah sama seperti yang oil control, karena di sini aku nggak nyobain yang smooth glow. Mungkin buat kalian yang udah pernah nyobain Wardah yang smooth glow, apakah dia juga luntur ketika kena keringat atau enggak? Coba kasih komentarnya di kolom komentar. Oke, ngomongin soal white cast nih ya, menurut aku si Wardah Bright Oil Control ini emang beneran white cast ya di kulit aku, yang di perbatasan antara sawo matang sama kuning langsat ya. Jadi emang di situ kelihatan banget perbedaannya. Yang satu kelihatan cerah banget, yang satunya kelihatan warna kulit asli aku. Kalau misalnya dipakai di kulit yang emang udah putih sih, kayaknya white castnya nggak akan terlalu jadi masalah. Tapi di kulit yang cenderung sawo matang ini bakalan jadi sedikit masalah ya, karena perbedaannya itu cukup signifikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari analisa ingredientsnya. Ini untuk yang Bright Oil Control, seperti yang kalian lihat di situ ada kandungan aluminium starch yang ya ini salah satu bahan yang bikin produknya itu jadi white cast itu. Terus ada bahan sunscreennya juga yang memang hybrid, perpaduan antara sunscreennya sama sunscreen physical. Terus untuk pencerahnya dia tuh ada kandungan niacinamide sama arbutin, vitamin C juga, dan yang pasti ada ekstrak berry-nya. Dan selain itu di sini ada kandungan zinc gluconat yang katanya sih bisa bantu untuk mencegah jerawat, guys. Nah, kalau dilihat dari segi ingredientsnya, menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih ini cukup bagus sebenarnya ya. Tapi sayangnya ya formulasi produknya itu aku agak kurang cocok nih untuk formulasinya di kulit yang cenderung berminyak dan keringetan parah kayak aku. Karena kalau muka aku keringetan, udah pasti produknya itu bakalan luntur. Oke, kita lanjut ke Wardah Bright Night Glow. I'm sorry sebelumnya karena untuk video
analisa Inggrisnya entah kenapa hilang dari laptop aku. Jadi di sini aku akan bahas bahan utamanya aja yang berbeda dari produk sebelumnya. Untuk yang di Night Glow ini dia tuh ada tambahan gluconolactone atau dia sering disebut sebagai PHA. Dia tuh lebih gentle dari AHA tapi fungsinya tuh mirip seperti AHA alias berfungsi sebagai exfoliator. Menurut aku ini cukup bagus ya untuk krim malamnya tuh nggak cuma sekedar kayak berfungsi untuk mencerahkan aja, tapi ternyata ada fungsi sebagai exfoliator. Tapi ini exfoliatornya tuh gentle banget, jadi bisa dipakai di semua jenis kulit, untuk kulit yang kering, berminyak, normal. Tapi tentu aja kalau semisal kalian ngerasa muncul ada tanda-tanda iritasi seperti kemerahan, terus kulit kalian kerasa perih, mending di stop aja, jangan dilanjutin ya. Dan kalau bisa konsultasi ke dokter. Dari semua produk yang udah aku bahas tadi, untuk yang Bright Night Glow-nya aku nggak ada masalah sama sekali. Aku suka sama krim malamnya. Cuma di krim siangnya aja yang Bright Oil Control ini agak kurang sih menurut aku, karena lagi-lagi dia teksturnya yang cenderung luntur kalau kena keringat. Dan lunturnya itu nggak estetik ya, alias ninggalin banyak white cast gitu yang nggak rata jadinya. So dari semua itu aku rasa produknya tuh cukup bagus, cuma minus di Bright Oil Control-nya aja. Buat kalian yang udah pernah nyoba, gimana nih guys menurut kalian review dari produk ini? Apakah bagus atau enggak? Kasih komentarnya di kolom komentar ya. So segitu aja dulu untuk video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku biar aku jadi tambah semangat buat bikin video-video selanjutnya. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!